Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur pagi ini kita bisa beribadah. Kita datang untuk menyembah Tuhan, memuliakan Dia yang sungguh mengasihi kita. Dan kita mau terus terhubung dengan Dia, bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia, dan membangun hidup yang memuliakan Dia. Bapak Ibu, kita bersyukur kita sudah ada di minggu pertama di bulan Agustus ini. Ya, bagi bangsa dan negara kita ini adalah bulan yang sangat penting, bulan kemerdekaan. Dan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, bulan ini menjadi bulan yang sangat penting untuk kita memperhatikan karakter kita. Ya, setelah kita berbicara tentang perjalanan iman kita, bahwa hanya oleh anugerah saja kita beroleh iman dan hidup di dalam iman menuju kepada kekekalan, maka kita harus maju lebih dalam lagi. Orang-orang yang beriman membangun karakter ilahi. Amin. Orang-orang yang beriman semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Hanya dengan demikian hidup kita akan menjadi berkat. Hidup kita akan menjadi terang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Karakter itu adalah terang ya bagi dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Mari pagi ini di minggu pertama ini ya, sebelum kita menikmati tubuh dan darah Yesus, kita akan belajar tentang karakter Kristen dan kita akan belajar tema khusus bagaimana kita harus menjadi terang di dunia yang gelap ini. Mau bercahaya Bapak Ibu? Amin. Mari kita bercahaya, menjadi terang untuk kemuliaan Kristus. Mari kita membaca Matius pasal 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Matius pasal 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Mari kita memperhatikan firman Tuhan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini hidup di zaman yang disebut oleh banyak orang sebagai zaman yang gelap. Ya, gelap bukan karena tidak ada listrik, ya, gelap bukan karena tidak ada lampu, bukan Bapak Ibu. Gelap karena kondisi hati manusia di akhir zaman ini. Manusia memiliki hati yang diliputi dengan kegelapan. Kalau kita jujur melihat berita, baik berita dunia maupun nasional, kita melihat ada begitu banyak kejahatan, marak kejahatan. Mulai dari penipuan, kekerasan, intoleransi, bahkan yang namanya kejahatan dosa tidak hanya terjadi di luar gereja, terjadi juga di dalam gereja, terjadi di dalam rumah tangga, ada perpecahan, ada pergumulan yang begitu hebat. Padahal dunia ini penuh dengan informasi ya Bapak Ibu ya. Saya melihat ada banyak channel-channel yang sangat baik memberikan informasi yang baik tentang firman, tentang kebenaran. Tetapi sayangnya manusia zaman sekarang itu miskin hikmat. Terima banyak informasi tetapi miskin hikmat. Banyak orang yang berpendidikan tinggi, ya bergelar S3. Banyak orang mengerti Alkitab, memiliki teologi yang hebat. Tetapi sayangnya hidup mereka tidak mencerminkan Kristus. Ini persoalan. Sarjana teologi, magister teologi, doktor teologi, tetapi tidak memiliki karakter Kristus dalam hidupnya. Ini kondisi dunia sekarang.
Nah, di dalam situasi yang gelap seperti inilah Yesus Kristus Tuhan kita memanggil kita semua orang percaya untuk bercahaya. Amin. Untuk bersinar Bapak Ibu ya. Menjadi terang di dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Kita tadi membaca Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Bapak Ibu, ini bukan pujian ya. Tetapi ini adalah panggilan bagi kita untuk memahami identitas kita sebagai terang dunia ini. Ini juga tanggung jawab bagi kita untuk bersinar, untuk bercahaya, menjadi mercusuar bagi dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Bapak Ibu, dunia yang gelap ini membutuhkan terang yang sejati. Dan terang yang sejati itu tidak didapat dari teknologi, tidak didapat dari media sosial, tidak didapat dari filsafat, tidak didapat dari tren dunia sekarang ini, tidak didapat dari budaya manusia, tidak Bapak Ibu. Terang yang sejati yang dibutuhkan oleh dunia ini, itu hanya akan didapat dari karakter orang percaya yang mencerminkan Kristus. Bapak Ibu, sikap hidup kita itu akan menerangi lingkungan sekitar kita yang dikuasai oleh kegelapan. Amin. Karakter Kristen itu yang akan menjadi terang. Itu yang dibutuhkan oleh banyak orang sekarang ini. Bapak Ibu, Yesus menghendaki supaya hidup kita menjadi pelita, ya, menjadi pelita yang diletakkan di atas kaki Dian. Ini kehendak Yesus Kristus. Yang pelita, yang menerangi seluruh isi rumah. Ini berbicara mengenai karakter yang berdampak, hidup yang berdampak, hidup yang memberi arah bagi orang-orang lain yang melihat kehidupan kita. Ini karakter yang memuliakan Tuhan. Mau jadi pelita Bapak Ibu? Ini panggilan Allah atas kehidupan kita. Mari kita berdampak. Pertama-tama bagi keluarga kita, berdampak bagi gereja, berdampak bagi masyarakat di sekitar kita. Kiranya orang yang melihat hidup kita itu menemukan arah. Oh begini toh hidup itu. Oh begini toh caranya berbicara. Oh begini toh caranya menyelesaikan masalah itu. Oh begini toh caranya melayani yang benar itu. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ini panggilan hidup kita. Amin. Coba bayangkan sebuah kapal yang berlayar di tengah kegelapan malam. Kalau enggak ada mercusuar, kapal bisa kehilangan arah. Tidak sampai tujuan, bahkan mungkin bisa menabrak karang dan akhirnya karam atau tenggelam. Tetapi mercusuar yang diam itu ya, yang memancarkan sinarnya, itu menjadi arah ya, menjadi tuntunan bagi kapal itu untuk berlabuh dengan selamat. Demikian juga dengan orang-orang Kristen Bapak Ibu. Kalau karakter kita seperti Yesus, kalau hidup kita bercahaya, menunjukkan sikap hidup seperti Kristus, mungkin kita tidak banyak bicara, seperti saya banyak bicara saat ini. 1 jam ke depan baru selesai saudara. Mungkin kita tidak ahli berkhotbah ya, tetapi kalau karakter kita, perilaku kita seperti Yesus, itu akan menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Anak-anak butuh melihat karakter kita, oh begini toh hidup, oh begini toh membangun rumah tangga, oh begini toh bekerja, oh begini toh rasanya membangun relasi dengan sesama orang-orang percaya. Bapak Ibu, itu menjadi terang yang menjadi tuntunan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itu akan memuliakan Tuhan. Mari pagi ini kita belajar bersama-sama tentang bagaimana seharusnya karakter ilahi itu, karakter Kristen itu menjadi terang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Bagaimana seharusnya perilaku kita itu memberkati Bapak Ibu ya. Tidak hanya memberkati rumah tangga kita, memberkati lingkungan kita gereja, memberkati masyarakat kita. Tetapi perilaku kita juga memuliakan Tuhan. Amin. Ini panggilan hidup menjadi terang di dunia yang
penuh dengan kegelapan ini. Mari yang pertama kita melihat secara lebih detail Bapak Ibu. Perhatikan poin yang pertama ini bahwa karakter Kristen ya atau karakter ilahi itu harus terlihat seperti terang. Ya. Perilaku kita, tindak tanduk kita itu harus bercahaya seperti terang. Menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Yang dikuasai dengan kejahatan, yang tidak tahu arah, yang memiliki kebutaan secara moral. Ini penting untuk kita perhatikan, karakter Kristen itu harus terlihat seperti terang. Seperti lampu sorot ini Bapak Ibu ya. Dapat kita lihat, menerangi, sehingga saudara bisa melihat saya. Saya bisa melihat Bapak Ibu saudara sekalian. Inilah kehendak Tuhan, karakter kita harus terlihat seperti terang. Ayat 14 saya baca. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung itu tidak mungkin tersembunyi. Ini menunjukkan identitas Bapak Ibu ya. Kamu adalah terang. Ya. Ini menunjukkan bahwa identitas kita sebagai terang itu bukan pilihan, tetapi ini panggilan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, setiap orang yang melakukan perjalanan iman bersama dengan Yesus menuju kemuliaan kekal, itu dipanggil untuk bercahaya. Dipanggil untuk menjadi terang melalui karakter hidup kita. Ini bukan pilihan Bapak Ibu, ini panggilan bagi setiap kita. Bukan hanya untuk para pendeta, para pengerja, para pelayan, mungkin para pelayan perjamuan Tuhan. Tidak, ini untuk semua orang yang percaya kepada Yesus. Lihat, Yesus tidak berkata kamu bisa menjadi terang, tidak. Tetapi kamu adalah terang dunia. Ini panggilan kita, ini identitas kita. Kita tidak bisa memilih. Karena ini adalah ketetapan Tuhan atas kehidupan kita. Amin. Ini identitas yang Dia berikan saat kita percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Ini juga bukan perintah Bapak Ibu ya. Ini pernyataan identitas. Bapak Ibu adalah pelita. Bapak Ibu Saudara adalah terang. Terang bagi dunia ini. Itu sebabnya sebagai murid Kristus Bapak Ibu ya. Kita dipanggil untuk mewakili Kristus. Ya, bukankah Dia adalah terang dunia ini? Amin. Ingat pujian lama itu, Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Bercahaya dalam dunia yang gelap. Kita harus mewakili Yesus sebagai terang dunia itu. Kenapa Bapak Ibu? Lihat Yohanes pasal 8 ayat 12. Coba kita baca. Yohanes 8 ayat 12. Yohanes pasal 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, kata Tuhan Yesus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bapak Ibu punya terang hidup? Amin. Dan kalau kita punya terang hidup, kita harus bercahaya. Mewakili Dia yang adalah terang dunia, yang telah menganugerahkan terang hidup itu dalam kehidupan kita. Sekali lagi bukan hanya pendeta, bukan hanya para pelayan, bukan para majelis, bukan hanya pelayan perjamuan Tuhan yang harus bercahaya, tetapi setiap kita orang percaya, identitas kita adalah terang dunia. Dan kita harus bercahaya mewakili Kristus. Karena barang siapa yang mengikut Yesus sang terang dunia itu, kita memiliki terang hidup. Bapak Ibu, terang itu tidak berasal dari diri kita sendiri. Amin. Terang itu berasal dari persekutuan kita dengan Kristus. Yesus yang tinggal di dalam kita, itulah terang kita. Dan dengan Yesus bersama-sama dengan kita, kita akan memancarkan terang kemuliaannya. Bapak Ibu tahu bulan ya, semua kita tentu tahu bulan.
Bulan itu tidak bercahaya dari dirinya sendiri. Bulan itu bercahaya karena memantulkan terang yang dia terima dari sinar matahari. Kalau kita memiliki Kristus dalam kehidupan kita, kalau terang sejati itu ada dalam kehidupan kita, kalau kita sungguh-sungguh percaya berjalan dalam iman bersama-sama dengan Yesus, kita pasti memantulkan terang Kristus dalam kehidupan kita. Inilah yang dibutuhkan oleh dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Bapak Ibu jangan terbawa arus, amin. Tapi bercahayalah untuk kemuliaan Tuhan. Mari dimanapun kita berada, di rumah pertama-tama, di tempat kerja, di mana saja. Hendaklah orang bisa melihat perilaku kita yang baik. Sekalipun mungkin kita tidak berbicara, tapi mereka memiliki panduan, oh begini toh hidup yang benar, oh begini toh kalau lagi ada pergumulan, oh begini toh hidup. Ya, mari kita dekat dengan Yesus. Supaya kita memiliki terang hidup itu. Sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dan kita bisa mewakili dia. Ya, sang terang dunia itu. Karena kita memiliki terang hidup dalam kehidupan kita. Nah kemudian, terang itu harus terlihat Bapak Ibu ya. Terang itu harus terlihat. Terang itu tidak bisa disembunyikan. Yesus berkata apa? Kota di atas gunung itu tidak mungkin tersembunyi. Ya saya selalu senang kalau ke Malang gitu ya. Saya pasti malam gitu setelah rapat jam-jam 9 jalan sama teman-teman ke Yunus, bukan Om Yunus. Di Batu itu ada Yunus. Itu semacam warung atau restoran ya, itu yang menjual sugar saudara. Susu segar, roti bakar, lain sebagainya. Kami habis rapat biasanya diajak kumpul, ngobrol-ngobrol di situ. Tapi sebelumnya kami melewati jalan. Melihat pegunungan, itu terang, ada banyak lampu di sana. Tentunya Bapak Ibu sudah sering menikmati itu ya. Jadi itu menggambarkan tentang kehidupan kita. Kota di atas gunung itu tidak mungkin tersembunyi. Kalau ada lampu di dalam kota itu, pasti kelihatan kota itu, kelihatan terang itu. Apalagi saat malam saudara ya, tambah lebih kelihatan karena terang itu semakin tampak di saat malam. Apa artinya bagi kita? Bahwa karakter kita, karakter Kristus dalam kehidupan kita itu akan tampak. Jadi kalau orang benar-benar memiliki Yesus, maka karakternya akan bisa dilihat oleh orang lain. Perilakunya akan dilihat oleh orang lain. Terang itu tidak bisa ditutupi Bapak Ibu. Orang yang hidup dalam kasih, dalam kesetiaan, orang yang hidup dalam kejujuran, dalam kesabaran, dalam kelemah lembutan, itu pasti kelihatan dalam perilakunya. Amin. Orang kalau lagi bersemangat dengar firman, itu kelihatan dari wajahnya. Nah saya mau sorot dulu. Katanya, aku mau dengar firman Tuhan semangat. Tuhan, urapi hatiku. Tapi waktu dengar firman ini. Ada amin baru? Ada? Oh ada saudara. Orang kalau sabar itu kelihatan Bapak Ibu ya. Orang kalau murah hati itu kelihatan. Orang kalau baik benar itu kelihatan. Orang penuh kasih itu kelihatan. Jangan ditutup-tutupi. Makanya Tuhan itu tidak hanya memperhatikan profes kita ya, pengakuan kita. Aku percaya Yesus, aku setia. Tapi lo kebaktian gak pernah. Hidup sembrono kan begitu ya. Tidak tertib dalam iman. Tidak tertib di dalam kasih, melayani menurut pikirannya sendiri. Tidak mengikuti teladan Yesus. Ya, itu pasti kelihatan. Dunia pasti melihat bagaimana cara kita berbicara. Dunia pasti memperhatikan cara kita menangani satu masalah. Cara kita bersekutu seorang akan yang lain. Cara kita menghadapi pencobaan. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, di rumah, di lingkungan kerja.
Dimanapun saja kita berada. Apakah karakter kita yang sejati nyata dalam perilaku kita? Bapak Ibu, karakter Kristus itu harus bercahaya seperti terang. Harus kelihatan seperti terang. Seandainya dalam minggu ini kita meminta seseorang bersaksi tentang hidup kita, apakah kita dapat dinikmati sebagai orang-orang yang berkarakter Kristen? Coba, Papa tanya sama anak-anak, nah minggu ini Papa seperti apa? Seperti singoedan. Papi, Yami, Mami minggu ini seperti apa ya? Pas seperti Kristus, seperti Adi Rusa. Apa begitu Bapak Ibu? Atau anak-anak bisa lihat, aku lihat Papa seperti Yesus. Aku lihat Mama seperti Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Saya kemarin baru pulang dari Surabaya, dari Denpasar, ada rapat gereja, ada rapimnas dan lain sebagainya. Pulang-pulang saya ribut pengerjaan ini kok cekakaan, ini kah terang dunia itu? Goyonnya berlebihan. Kalau saya nilai perilaku 4. Apa begitu kira-kira? Halo? Bisakah orang melihat perilaku kita yang seperti Yesus? Dan kalau perilaku kita benar Bapak Ibu seperti Yesus, maka terang itu, perilaku kita, karakter itu akan menjadi teladan yang membawa arah kehidupan bagi orang lain. Amin. Itu menjadi teladan Bapak Ibu, dunia ini penuh dengan kebingungan moral, semuanya relatif. Kadang anak-anak bingung ini boleh atau tidak. Ada banyak budaya permisif yang terjadi. Orang tidak tahu etika yang benar itu seperti apa. Wah kalau zaman kita dulu, zaman kita itu yang seusia saya dan yang senior. Kalau jalan di depan orang tua itu pasti permisi om, tante. Kalau sekarang anak muda sekarang enggak gagah. Soalnya kita juga gagah saudara ya. Coba kalau kita memberi terang. Oh ternyata kalau berhadapan dengan orang tua itu pagi-pagi itu keluar kamar. Oh ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Ma. Haleluya Bapak Ibu. Coba kalau kita keluarga jemaat kalau ketemu di depan, selamat pagi, dilihat sama anak-anak kita. Itu memberi terang, itu memberi arah Bapak Ibu. Amin. Kalau ada masalah nggak langsung meledak, apa kamu? Kamu nggak tahu siapa saya? Saya ini pendeta. Namanya kalau pendeta, om kenapa? Wah tambah rame saudara. Ya enggak kenapa-kenapa. Kalau gertakannya sudah dilawan, ya enggak kenapa-kenapa. Halo. Saudara kita butuh memberikan arah kepada generasi kita yang akan datang. Amin. Seperti minggu lalu mewariskan iman itu penting. Terang memberi arah, terang memberi pengharapan, terang memberi rasa aman. Oh ternyata kalau ada masalah enggak ini ya, enggak ricuh gitu ya, enggak rame. Tetapi sabar, tenang itu kelihatan dalam doa, ucapan syukur. Coba Filipi pasal 2 ayat yang ke-15, apa nasihat Paulus? Filipi pasal 2 ayat yang ke-15. Filipi pasal 2 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Dan yang sesat ini sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Orang yang bercahaya sebagai terang seperti bintang-bintang di dunia adalah orang-orang yang hidupnya tidak beraib, yang hidupnya tiada bernoda, yang hidupnya tiada bercela, yang hidupnya mencerminkan Kristus. Kita akan memberi arah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, memberi harapan, memberikan rasa aman.
Saudara, apakah istri bisa tenang, aman, hidup dengan suami yang kasar, suami yang menang sendiri, suami yang egois? Anak-anak apakah merasa aman memiliki orang tua yang tidak mengasihi Yesus, yang hidup menurut contoh dunia yang jahat ini? Enggak ada. Kehadiran kita melalui perilaku kita seharusnya memberi arah, memberi pengharapan, dan memberi rasa aman bagi orang lain. Amin Bapak Ibu. Ini panggilan kita. Mungkin kita tidak banyak, tetapi satu lilin kecil itu sanggup menerangi satu rumah. Amin Bapak Ibu. Pelita kaki Dian sanggup menerangi ruangan yang cukup luas. Kehadiran kita seharusnya memberi teladan yang membawa arah. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau supaya karakter kita dapat dilihat seperti terang. Kita tidak menyembunyikan identitas kita karena kita malu, karena kita takut dikucilkan, takut dibenci, tidak. Tapi percayalah, memberi arah, memberi pengharapan, dan memberi rasa aman bagi lingkungan di sekitar kita. Amin. Itu yang pertama. Hal yang kedua Bapak Ibu, karakter Kristen, kalau tadi harus terlihat seperti terang, tidak hanya terlihat sekarang, karakter Kristen itu harus berdampak seperti pelita. Ya. Ayat yang ke-15 saya membaca lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan menaruhnya di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Bapak Ibu, ini berbicara tentang dampak ya, dampak dari terang, dampak dari pelita. Bapak Ibu, terang itu pasti ditujukan untuk memberi terang. Amin. Terang itu bukan untuk disembunyikan. Diperhatikan poin ini, terang itu ditujukan untuk memberi terang, bukan disembunyikan. Ya, ilustrasi dari Tuhan Yesus sangat jelas mengenai pelita. Pelita itu lampu minyak ya, seperti gambaran itu. Sekalipun tidak sama-sama persis ya, karena ini sudah modern pelita yang digambar itu. Ya, pelita itu dinyalakan untuk menerangi. Pelita itu dinyalakan supaya lingkungan itu tidak menjadi gelap. Dan jika pelita ditaruh di bawah gantang, gantang itu semacam kayak semacam baskom kecil itu ya, untuk ukuran jelai, untuk ukuran gandum hasil panen. Kalau ditutup dengan itu Bapak Ibu, maka terang itu tidak ada gunanya. Terang yang ditutup dengan gantang tidak hanya tidak ada gunanya, tetapi juga mungkin berbahaya karena bisa mematikan terang itu. Kalau sudah lampu minyak seperti ini butuh banyak oksigen. Kalau ditutup dia pasti akan mati. Itu sebabnya Bapak Ibu, karakter kita, karakter Kristen itu tidak bisa ditutupi, disembunyikan. Tidak bisa. Itu tidak ada gunanya. Jadi kalau kita berbuat baik bukan untuk sombong-sombongan, tetapi untuk menjadi berkat. Amin Bapak Ibu. Ini penting. Tidak bisa ditutup, tidak bisa disembunyikan. Kehidupan Kristen itu juga tidak boleh disembunyikan. Bukan hanya tidak bisa, tetapi tidak boleh disembunyikan. Ketika seorang hidupnya benar, hidupnya beriman, mengasihi Tuhan, pasti akan terpancar di ucapan, itu pertama-tama. Pasti akan kelihatan di ucapan, terpancar di sikap, terpancar di tindakan. Bagaimana dia menghadapi situasi sulit dalam hidup ini. Sengaja atau tidak disengaja, yang namanya orang hidup benar, itu pasti memancarkan kebenaran. Amin Bapak Ibu. Apa yang keluar di mulut ini berasal dari hati loh ya. Tindakan kita ini berasal dari hati. Kalau orang hatinya dipenuhi dengan kasih, pasti perkataannya beda dengan yang tidak memiliki kasih.
perilakunya, tindakannya bisa dinikmati kok, terasa. Dan yang paling peka itu anak kecil biasanya saudara ya. Jadi kalau ada orang disukai anak kecil, mungkin bukan karena permennya loh saudara ya. Tapi orang ini welcome, kelihatan sabar. Waduh, luar biasa. Guru-guru sekolah minggu, anak-anak suka deket tidak? Oh, enggak ada amin nih sekolah minggu. Gimana guru sekolah minggu? Kalau ketemu, halo tante, bukan tante itu, oh, om itu. Salah satu waktu Cornel ini bikin maminya terhentak. Jadi ada anak jemaat, kan rame-rame gitu kan jalan waktu saya khotbah. Terus pas dia lari, istri saya gini, ada mamanya. Dia lari ke mamanya, pelek gitu. Lalu istri saya tertanya sama Cornel, Nel, kok kenapa ya anak itu kok lari sama mamanya nggak sama mami lagi? Kalau saya ngerosting jemaat, waduh saya pulang kena tembakan mortir. Haleluya Bapak Ibu. Bagaimana apakah orang bisa menikmati kehidupan kita? Coba kita, kalau khotbah mah jangan balas aku ya. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Apa yang saya mau tekankan dari ayat ini? Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, Yesus menerbitkan terang dalam kehidupan kita. Amin. Terangnya bercahaya di dalam hati kita. Itu bicara soal kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan seperti Yesus. Dan kalau ini bercahaya dalam kehidupan kita, kita akan memiliki terang itu. Dan terang itu tidak bisa disembunyikan, terang itu tidak boleh disembunyikan. Jangan ditutup-tutupi. Kalau mau jadi berkat, biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Amin Bapak Ibu. Biarlah perkataan kita memberkati. Sikap kita memberi arah, memberi pengharapan, dan memberi rasa aman. Mari, jangan menyembunyikan terangmu. Tuhan mau supaya orang bisa melihat kebaikan kita dan memuliakan Bapa yang di surga. Nah kemudian, pelita itu harus ditaruh di tempat yang tepat Bapak Ibu. Itulah di atas kaki Dian. Saya mau menjelaskan ini karena ini penting. Harus ditaruh di tempat yang tinggi supaya semua orang bisa melihat. Saudara, lihat, lampu pasti di atas, kan tidak mungkin di bawah bangku kan, pasti di atas. Supaya menerangi semuanya. Kalau matahari posisinya ada di balik kita, tertutup dengan belahan bumi yang lain, kita dalam gelap. Tapi kalau matahari ada di atas kita mengalami terang itu. Bapak Ibu, terang harus ditaruh di tempat yang tinggi. Ini bicara tentang tanggung jawab kita. Amin. Bapak Ibu harus jadi berkat. Harus jadi berkat. Bukan sekedar saleh kalau di gereja. Pakaiannya rapi, memang harus rapi ya. Makanya kalau beli kain harus cukup ya saudara ya, meternya ya jangan kurang ya. Sehingga kita nggak bisa buat lengan, nggak bisa buat punggung dan lain sebagainya. Jangan hanya kelihatan saleh waktu di gereja, waktu pimpin pujian, pakai jas, pakai dasi. Tapi di luar kita bagaimana? Jangan hanya kelihatan saleh waktu berdoa, haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Tapi di luar bagaimana kita, itu persoalannya. Di rumah bagaimana kita. Ya pernah viral itu seorang pendeta pengkhotbah luar biasa di rumah menghajar istrinya saudara. Sekarang istrinya memviralkan video-video tentang penganiayaannya. Dia bersikap sebagai martir supaya jadi viral mungkin seperti itu ya.
atau mau mencegah tidak terjadi kejahatan yang seperti itu. Ini panggilan untuk kita bersaksi, menjadi saksi bagi Kristus di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari keluarga, lingkungan sekitar, masyarakat lebih luas. Makanya Paulus berkata di dalam Filipi 1 ayat 27, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil, berpadanan dengan kebenaran. Banyak orang sekarang ini yang tidak menjadi pelita atau dia sudah menjadi pelita tetapi tidak ditaruh di tempat yang tinggi. Ditutup di bawah gantang. Hidup kita tidak menjadi berkat. Amin Bapak Ibu. Ya, saya berusaha menjadi berkat dimanapun saya berada. Dan kita pun juga harus seperti itu. Dan kemudian terang itu yang ditaruh di tempat yang tepat itu harus menyentuh orang lain yang ada di sekitar terang itu. Orang yang ada di sekitar kita harus tersentuh oleh perilaku kita. Harus diberkati oleh perkataan kita, tindak tanduk kita. Yesus mengatakan terang itu harus menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ini bicara soal dampak yang nyata Bapak Ibu. Menyentuh pertama-tama keluarga, menyentuh lingkungan sekitar kita, tetangga kiri kanan. Dampaknya harus meluas untuk kemuliaan Kristus. Makanya di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 Paulus berkata apa kepada Timotius? Jadilah teladan bagi semua orang, tidak terkecuali. Janganlah orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam sikapmu, dalam kesucianmu. Ya, dalam ibadahmu. Ini membawa dampak. Mari Bapak Ibu. Karakter kita seharusnya membawa damai lingkungan di sekitar kita. Amin. Membawa berkat. Ini menjadi penting untuk kita yang percaya kepada Yesus. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Bicara tentang karakter, bicara tentang terang dunia. Maka karakter Kristen, karakter ilahi, karakter kita itu memuliakan Allah. Amin. Tujuannya adalah untuk memuliakan Allah. Mari kita simak lagi ayat yang ke-16 dari Injil Matius tadi. Demikian firman Tuhan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Tujuan utama dari terang itu bukan popularitas. Bukan supaya orang memuji kita. Kalau kita berbuat baik tujuannya supaya bukan orang mengeluh-ngeluhkan kita. Meninggi-ninggikan kita. Tidak. Tujuannya supaya orang-orang itu memuliakan Bapa kita yang di surga. Amin Bapak Ibu. Banyak orang sekarang ini kayak bangun image seperti itu ya. Wah, dia bangun image supaya dilihat sebagai seorang yang baik sehingga diikuti oleh banyak orang, membawa pengaruh bagi orang itu, diidolakan. Itu bukan tujuan Tuhan. Kalau kita berbuat baik bukan karena kita mau populer. Kita berbuat baik karena kita mau Bapa kita dipermuliakan. Itulah kehendak Tuhan. Jadi tujuan utama terang itu bukan popularitas Bapak Ibu, tetapi kemuliaan Bapa. Yesus tidak berkata seperti ini ya, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka memuji kamu, tidak. Bukan supaya mereka mengeluh-elukan kamu, tidak. Supaya mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi Bapak Ibu jangan, wes aku enggak perlu pujian, aku enggak perlu aktif, aku enggak perlu bersinar. Wes aku dianggap gini udah cukup. Enggak saudara. Saudara kalau aktif saudara memberkati enggak mau cari pujian. Kata orang Manado enggak makang puji. Tapi saudara mau mencari kepujian bagi Tuhan Allah kita. Semangatnya harus seperti itu. Main alat musik dengan baik. Supaya Tuhan dipermuliakan, choir, song leader, singer, kita penerima tamu. Kita menunjukkan perilaku Yesus bukan supaya, wah Pak Doni ramah ya, jempolan dia. Hati-hati saudara, seharusnya luar biasa ya Tuhannya Pak Doni ini ya. Luar biasa ya Tuhannya Ko Kristian ya.
luar biasa ya Tuhannya Pak Agus ya, luar biasa ya Tuhannya GPD Eklesia ini, Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung, Tuhan yang besar. Mari Bapak Ibu, ini penting bagi kita. Supaya mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi karakter Kristen yang sejati itu tidak berpusat pada diri sendiri. Mau terkenal sendiri, mau hebat sendiri. Tetapi membawa orang lain untuk mengenal siapa Allah kita. Memuliakan Allah kita. Bahkan percaya dan mengikuti Yesus Kristus Tuhan kita. Makanya di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan, jadi apakah apabila kamu makan, apabila kamu minum, atau apa saja yang kamu perbuat, lakukan itu bukan seperti untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Bukan supaya kamu dipuji, bukan supaya kamu dielu-elukan, tetapi supaya Bapamu yang di surga dipermuliakan oleh orang-orang yang melihat terangmu. Amin. Inilah kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, yang namanya perbuatan baik itu adalah wujud nyata dari karakter ilahi. Orang yang percaya Yesus, perbuatan baik itu adalah bagian dari buah roh. Amin. Kalau ngomong perbuatan baik, semua orang bisa berbuat baik kok. Tapi persoalannya motivasinya benar enggak? Tujuannya memuliakan Allah tidak. Tetapi orang Kristen sejati dia berbuat baik karena itu buah roh. Tidak dapat dipisahkan dari persekutuan dengan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, karakter yang sejati itu menghasilkan tindakan nyata. Iman itu tidak diam. Iman itu nyata dalam perbuatan. Makanya Rasul Yakobus berkata apa? Iman yang sejati adalah iman yang nyata di dalam perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Haleluya Bapak Ibu. Ini loh, kalau engkong memancarkan karakter Kristus dicari cucunya, saudara. Kalau tidak takut dekat engkong. Haleluya Bapak Ibu. Saya senang kalau anak-anak itu diajak ke gereja bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu tidak usah terlalu khawatir kalau mereka rewel. Supaya mereka melihat teladan kita. Amin Bapak Ibu. Oh ini toh pelayanan. Pasti nanti dia ikut pelayanan seperti engkongnya. Haleluya Bapak Ibu. Mari, mungkin Bapak Ibu tidak berkhotbah seperti saya ya. Tidak melayani seperti yang lain. Tetapi sikap Bapak Ibu itu berbicara banyak untuk kemuliaan Tuhan. Itu menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, karakter Kristen itu adalah kesaksian yang tidak dapat dibantah oleh siapapun juga. Tidak dapat dibantah. Saya bisa mengatakan saya sabar, tapi perilaku saya di rumah kalau tidak menunjukkan karakter Kristen, istri saya bisa protes. Ya, satu waktu ada satu ibadah, ini kejadian benar Bapak Ibu ya. Ada seorang yang protes sama pengkhotbah. Tidak benar, dia berdusta, perilakunya tidak seperti itu. Ngeri Bapak Ibu ya, makanya khotbah kalau didengar sama istri sama anak-anak itu tekanannya luar biasa. Kalau istri saya dengar saya khotbah lalu dia bilang amin, lalu begini. Lalu ada jemaat di sekitarnya, opo oto, omu itu bohong. Wah, coba lihat wajah istri saya saudara. Wajahnya itu selalu mengintimidasi saya. Wah. Sebelum saudara tahu dari istri saya, tahu dari saya saja saudara. Iling khotbah Pak, oh, saudara. Tapi saya balas juga kemarin, iling khotbah. Pedang bermata dua. Mari Bapak Ibu, kalau karakter kita seperti Yesus pasti akan
melembutkan hati yang keras. Siapa yang tidak jadi lembut ketika berhadapan dengan Yesus? Ya, kecuali mereka yang ditetapkan memang untuk binasa. Memberi harapan bagi orang yang patah semangat, menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Ini membuka jalan bagi pemberitaan Injil. Supaya orang-orang itu mau mendengar Injil karena kebaikan kita. Ada seorang misionari ya, dia bertanya kepada seorang ibu yang sudah cukup umur. Dia bertanya kepada ibu itu, "Ibu, ini penduduk asli, bagaimana ibu bisa percaya Yesus?" Dia bilang begini, "Itu dari anakku. Dia nggak pernah berkhotbah kepadaku. Dia nggak pernah juga menceritakan Yesus kepadaku, sekalipun aku tahu dia pengikut Yesus. Tapi setiap hari dalam hidupnya dia mengasihi aku dengan sangat baik. Dia memperlakukan aku dengan sangat baik. Dan aku akhirnya tahu bahwa itu dari Tuhannya Yesus Kristus. Aku percaya karena melihat kasih Yesus yang nyata dalam diri anakku, dalam hidupku." Amin Bapak Ibu. Kadang kita ini menutup pintu bagi pemberitaan Injil. Ngapain ke gereja? Papa aja gak pernah ke gereja. Ngapain ke gereja? Mama tetap aja kayak radio rusak kalau di rumah. Katanya Yesus lemah lembut rendah hati. Ngapain ke gereja? Cece itu aktif, Koko itu aktif, Mas itu giat. Tapi kalau di rumah yang lawan sama orang tua. Main aja kerjaannya, gak peduli lingkungan. Ngapain ke gereja? Apa untungnya? Tapi kalau hidup kita sekalipun tidak berbicara mencerminkan Kristus, orang akan bertanya, kenapa kamu bisa seperti itu? Itu pintu bagi kita untuk mengatakan semua karena Yesus. Amin. Semua karena anugerahnya. Makanya mari kita baca ayat yang terakhir. 1 Petrus 2 ayat 12. 1 Petrus 2 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Amin. Mari Bapak Ibu, kita kenal identitas kita. Kitalah terang dunia. Ini panggilan bagi kita untuk bercahaya, bertanggung jawab, untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Karakter kita jangan ditutup-tutupi, jangan disembunyikan. Nyatakanlah itu bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri, tetapi supaya Bapa kita dipermuliakan. Amin. Mari kita mempermuliakan Dia, Yesus, yang telah memikul dosa-dosa kita di tubuhnya di kayu salib. Melalui karakter kita, Bapak Ibu, kita sudah ditebus dari dosa. Jangan berbuat dosa lagi. Dan mari kita memuliakan Dia dengan karakter yang seperti Dia. Amin. Sama-sama kita berdiri.